adik-adik sekalian di pesantren ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Profesor Dr. Kasim Attar dan keluarga besarnya dan seluruh staf pesantren yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan pada saya untuk bisa berinteraksi dengan adik-adik dan seluruh pengurus pesantren yang insya Allah penuh berkah. Saya sehari-harinya mengajar di Universitas Hasanuddin, Departemen Sastra Arab atau Sastra Asia Barat yang dikenal dengan Sastra Arab. Pendidikan terakhir saya PhD, dan kegiatan lain saya dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Penerbitan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ya, saya termasuk aktivis pers kampus juga, dan sering mengirimkan artikel saya ke media, ke koran-koran dan jurnal. Saya menyelesaikan studi di Republik Islam Iran, S2 dan S3, S1-nya di Universitas Hasanuddin. Ya, saya kira itu perkenalan singkat saya. Silakan Pak yang memandu, silakan. Saya menunggu perintah apa yang harus saya lakukan dan kapan saya harus bertugas. Baik. Selamat malam. Iya, Prof. Iya. Saya dengar jelas, Prof. Jelas sekali. Ya. Terima kasih Anda dan Pak Supa telah berkenan bersama-sama kita di sini. Saya tidak akan menggunakan waktu yang dulu panjang. Mungkin ada baiknya pada pertemuan pertama ini Pak Dr. Supa menjelaskan program atau rencana pembelajaran dasar bahasa Arab, mungkin juga Inggris, dan perlu saya ulangi kembali bahwa Dr. Supa ini berhadapan dengan anak-anak seusia kelas 7 dan kelas 8 SMP, kelas 1, kelas 2 SMP. Mereka bergabung di sini. Ada 20 lebih. Kecuali santriwati yang tidak mondok, maka mereka alfa. Saya persilakan waktu malam ini mereka bisa mengetahui rencana mereka kampus. Saya sudah beritahu kepada mereka bahwa kamu akan belajar bahasa setiap malam dari silakan. Terima kasih banyak, Prof, atas kepercayaan ini. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah, semoga saya bisa diberi kekuatan, hidayah untuk bisa membagi pengalaman, informasi kepada adik-adik sekalian. Dan tentu ini adalah menjadi malam-malam yang sangat indah bagi saya dan insya Allah juga adik-adik sekalian, karena tidak ada waktu yang paling indah, yang paling bernilai dibanding dengan waktu-waktu dan momen-momen kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi
adik-adik sekalian pernah mendengar ayat bahwa orang yang berilmu dan beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Jadi beriman saja tapi tidak berilmu dalam pandangan ayat tersebut itu masih kurang. Berilmu juga dan tetapi tidak beriman itu juga belum sempurna. Mungkin adik-adik pernah dengar juga nama-nama seperti Albert Einstein. Pernah dengar Einstein? Ya, siapa dia Albert Einstein itu? Ada yang mau memberikan info kepada kita dan juga teman-temannya siapa itu Albert Einstein? Ya, mungkin ini ya, Albert Einstein itu adalah ahli fisika dalam referensi dalam buku-buku disebut sebagai orang yang pertama menciptakan bom atom. Ya, dia ahli fisika. Dan dia pernah mengatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah buta, ya. Kemudian ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Jadi sejalan dengan ayat Al-Quran, pernyataan Einstein, ternyata memang iman dan ilmu itu harus dipadukan. Tetapi sebetulnya kalau kita memahami bahwa sebetulnya kalau orang beriman itu ya sudah pasti berilmu, seharusnya seperti itu. Tidak usah lagi dipisahkan antara iman dan ilmu. Tapi dalam kehidupan sosial seringkali membagi-bagi itu, ya, antara ilmu dan iman. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci kita, ya kita percaya penuh akan kebenarannya dan juga berkahnya. Pada kenyataannya telah menyebutkan bahwa orang beriman dan berilmu itu akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya. Jadi karena Al-Quran sudah menyampaikan hal tersebut, ya seharusnya kita kemudian bersungguh-sungguh punya motivasi yang sangat kuat untuk menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu banyak sekali faidahnya, fadilahnya, banyak sekali berkahnya. Salah satu keutamaan orang berilmu itu bahkan debu di telapak kakinya itu bernilai, dan bahkan malaikat itu bersedia selalu menjaga orang-orang yang dalam menuntut ilmu. Jadi percaya saja adik-adik sekalian bahwa selama dalam proses dalam menuntut ilmu pengetahuan itu malaikat selalu bersama kita dan akan mendengarkan seluruh keinginan kita. Baik, kita akan menggambarkan tentang bagaimana metode
akan coba saya tawarkan kepada adik-adik sekalian. Ya, jadi begitu nanti. Jadi sebelum misalnya malamnya ini kita belajar, teman-teman sudah melihat apa, karena setiap kosakata itu ada gambarnya. Jadi ada gambarnya dan juga ada bahasa Indonesianya. Jadi gambar-gambar itu terus bahasa Indonesianya, jadi sangat mudah lah, ya, sangat mudah. Dan tiap malam atau tiap hari nantinya adik-adik menulis contoh dari kosakata itu. Terus nanti ada di situ teman-teman mengikuti penulisannya, misalnya buku kitabun. Jadi teman-teman menulis juga kitabun. Nah, terus setelah menulis beberapa kosakata, itu di-upload di WhatsApp itu, ya, di-upload di WhatsApp itu. Setiap siswa, setiap dari kalian mengirimkan tugasnya kepada saya, kepada WhatsApp saya. Tidak usah ke grup, karena kalau ke grup ramai sekali. Ya. Kirim ke WhatsApp saya, setiap orang itu mengirim, misalnya menulis kitabun atau kalamun atau kursiyun, ya. Jadi karena menulis itu juga salah satu memperkuat ingatan kita pada kata-kata tersebut. Jadi kita tidak secara menghafal begini saja bahwa kita kalam, kursiyun dan sebagainya, tapi kita juga tulis supaya juga terbiasa nantinya. Ya. Sederhana, tidak terlalu banyak setiap hari, mungkin hanya 5 kosakata saja dalam setiap hari, dan teman-teman kemudian harus berlatih mengucapkannya, ya, mengucapkannya, karena mengucapkan dan menulis itu akan memperkuat. Itu satu, dan mungkin selama 4 malam, ya, 4 malam atau 5 malam pertemuan akan ada pengulangan. Jadi 5 malam pertemuan akan ada pengulangan kembali dari kata-kata, dari sejumlah kosakata sebelumnya yang telah kita pelajari. Nah, seperti itu. Karena orang bilang belajar itu juga adalah bagian pengulangan. Jadi kita akan mengulang pada setiap 5 kali pertemuan untuk semakin menguatkan ingatan kita pada kata-kata tersebut. Ya. Dan sekali lagi, insya Allah itu akan membuat adik-adik merasa tidak terlalu repot, kemudian bisa menghafal atau mengingat kata bahasa Arab. Oke, mungkin sekedar perkenalan itu saja dulu, ya. Besok malam kita mulai. Jadi kalau sudah ada saya kirim kosakata itu, nanti bergiliran satu persatu membacanya, membaca kosakata itu satu persatu, yang sedikit demi sedikit, seperti itu. Nanti berikutnya akan ada, kalau sudah mungkin 2 bulanan lah, 2 bulanan sudah terlatih juga lidahnya, kita akan memulai bercakap satu sama lain. Akan saya kirimkan tema-tema percakapan, memperkenalkan diri dan seterusnya. Ya, mungkin setelah 1 bulanan lah, baru proses percakapan itu juga dimulai. Ya, tentu saja di percakapan itu
otomatis ada struktur bahasanya, ada gramarnya. Tapi belum kita menerangkan secara grammar. Adik-adik hanya diminta nanti bercakap yang kemudian mengalami internalisasi, mengalami pendalaman, penghayatan yang nantinya grammarnya bisa diketahui secara intuitif maupun secara metodologis. Saya kira begitu dulu Prof perkenalan dari saya. Nanti besok kita mulai pembelajaran hari pertama. Terima kasih Dr. Pak. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Dan seperti biasa saya berharap kita berdoa semoga semuanya kita tetap sehat walafiat. Semua program rencana dapat dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi. Selamat bisa istirahat untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.